Pemirsa, intens investigasi. Mediasi dinyatakan gagal. Benang kusut perebutan hak asuh anak pun kini memasuki babak yang jauh lebih panas. Ketika satu pihak bicara soal perlindungan dan kepentingan terbaik anak, pihak lainnya justru mempertanyakan, benarkah ada aturan atau syarat baru yang muncul di tengah jalan? Mengapa permintaan audit kesehatan Ruben Onsu tiba-tiba ikut mencuat di tengah polemik hak asuh? Benarkah kondisi kesehatan Ruben dianggap berkaitan dengan kepentingan anak-anak mereka? Lalu, ketika pihak Sarwenda menyatakan siap membuka transparansi penggunaan nafkah anak, mengapa kubu Ruben justru menilai ada sesuatu yang janggal? Apakah ini sekedar upaya memastikan hak dan keselamatan anak, atau justru menjadi babak baru saling bongkar fakta di antara dua mantan pasangan? Dan di tengah perang narasi yang semakin melebar, sejauh mana sebenarnya batas hak orang tua untuk bertemu buah hati? Akankah ruang sidang nanti menjadi tempat terakhir untuk mengurai seluruh simpang siur yang selama ini bergulir di ruang publik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perselisihan hukum terkait hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda kini memasuki babak baru yang kian memanas. Setelah melalui beberapa kali tahapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, proses mediasi antara kedua belah pihak resmi dinyatakan tidak membuahkan hasil atau gagal total. Dengan tidak ditemukannya titik temu, perkara perebutan hak asuh anak dipastikan berlanjut ke sidang pemeriksaan pokok perkara. Menanggapi berbagai spekulasi publik pasca gagalnya mediasi, pihak Sarwenda langsung pasang badan meluruskan simpang siur berita. Tim kuasa hukum Sarwenda secara tegas membantah rumor liar yang menyebutkan bahwa Sarwenda memberikan syarat-syarat khusus atau mempersulit Ruben Onsu setiap kali ingin bertemu dengan buah hati mereka. Guna mematahkan isu miring tersebut, pihak Sarwenda bahkan tak segan membongkar bukti rekam jejak komunikasi berupa chat obrolan antara kedua belah pihak. Dalam bukti tersebut, terlihat jelas bahwa agenda serta jadwal pertemuan antara Ruben dan anak-anak sebenarnya sudah diatur dan disepakati dengan sangat baik tanpa ada batasan yang membebani. Seperti dalam bukti chat yang mengagenda pertemuan bertepatan di ulang tahun Ruben yang ke-43 kemarin. Ada syarat untuk ketemu sama anak itu seperti apa sih, Ci? Ya nanti aja. Ada Sampaikan syarat ya? Mau sampaikan nggak? Syaratnya apa? Lancar nih Bapak, lanjut Udah ya ya. Pak. Ci, mungkin sedikitan Ci ada syarat nggak sih kalau ada syarat dari sampai mungkin berat sekali untuk memberikan waktu anak pada Ayo, Val. sedikit kecewa nggak? Udah. Ci, kenapa ditanya Ci? Ci, Depan. Ci, Ayo. kenapa Asal. terlalu sulit untuk ngasih anak ke bapaknya Ci? Terkait dengan apa tadi syarat ya? Syarat untuk bertemu dengan anak. Sebenarnya tidak ada syarat-syaratan, ya. Yang ada adalah kewajiban dari orang tua untuk menjaga anak-anaknya dari apa? Dari hal-hal dari situasi kesehatan yang baik, ya, hal-hal yang aman. Jadi klien kami dalam acara ulang tahun itu tidak pernah melarang. Bahkan kami bisa sampaikan chattingannya, ya. Jadi saya bicaranya adalah berdasarkan chattingan saja, ya, chattingannya ya. Untuk acara besok sudah aku siapkan bekal dan baju ganti anak-anak. Semua sudah diiyakan, tetapi ada kewajiban orang tua untuk menjaga yang itu harus kita laksanakan. Tak berhenti pada pembuktian pesan obrolan singkat atau chat. Perselisihan hukum antara Sarwenda dan Ruben Onsu kian memanas setelah pihak Sarwenda melayangkan imbauan tegas. Ya,
Pihak Sarwenda meminta pihak Ruben Onsu, khususnya sang kuasa hukum, Minola Sebayang, untuk turut meninjau dan memperhatikan payung hukum yang lebih luas terkait regulasi anak. Secara khusus, pihak Sarwenda menyoroti landasan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni Pasal 45 Ayat 1, Pasal 45B, serta Pasal 46. Aturan tersebut secara gamblang menegaskan bahwa setiap orang tua memiliki kewajiban mutlak untuk menjaga keselamatan, kesehatan, serta kesejahteraan fisik maupun psikologis anak. Melalui penekanan landasan hukum tersebut, pihak Sarwenda ingin menegaskan bahwa segalanya diprioritaskan demi tumbuh kembang dan masa depan buah hati mereka. Bang Minola kan, kuasa hukum mereka kan menyampaikan ya bahwa secara Akta 39 sudah disampaikan kewajibannya ya. Tetapi Bang Minola juga harus bisa melihat ada aturan lain, yaitu aturan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Undang-Undang Perlindungan Anak pasal berapa? Pasal 45 ayat 1, 45B dan pasal 46. Nanti teman-teman wartawan bisa baca ya, yang intinya dari pasal itu adalah kewajiban orang tua untuk melindungi kesehatan dan keselamatan anak. Kita siap untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaporan terhadap itu. Jadi dibaca saja pasalnya sehingga apa yang sudah disepakati tentunya dengan situasi yang sudah ada, dengan kondisi-kondisi yang sudah ada, klien kami sebagai orang tua berhak secara undang-undang untuk menjaga anak dari hal-hal yang tadi saya sampaikan. Kita sudah paham lah ya bahwa ada isu yang sudah beredar, saya tidak mau menyampaikan apa, tetapi sekali lagi fokusnya adalah kepentingan anak ya, bukan kepentingan klien kami, bukan kepentingan klien Bang Minola, tapi fungsinya kepentingan anak. Klien kami dalam chattingannya tidak pernah, sekali lagi ya, tidak pernah melarang menambah syarat-syarat yang berlebihan, tidak ya. Semua dilakukan untuk kepentingan anak ya. Kita turunkan ego kita, harusnya mau saja gitu, tapi kan ternyata tidak ada titik temu. Artinya ya dua-dua seharusnya bisa lebih menurunkan egonya. Di kesempatan yang sama, pihak Sarwenda turut memberikan tanggapan menohok terkait wacana dan rencana Ruben Onsu yang berniat melakukan audit terhadap penggunaan dana nafkah anak. Wacana audit ini sempat digulirkan pihak Ruben guna memastikan transparansi pengeluaran pasca perceraian. Menanggapi hal tersebut, pihak Sarwenda menegaskan bahwa seluruh nominal dana yang disalurkan selama ini murni digunakan untuk biaya pemeliharaan, fasilitas tumbuh kembang, hingga kebutuhan pendidikan terbaik sang buah hati. Tanpa rasa ragu, pihak Sarwenda menyatakan kesiapan penuh untuk membuka transparansi pencatatan keuangan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaporan terkait penggunaan biaya anak jika diperlukan secara resmi. Tapi sekali lagi fokusnya adalah kepentingan anak ya, bukan kepentingan klien kami, bukan kepentingan klien Bang Minola, tapi fungsinya kepentingan anak. Klien kami dalam chattingannya tidak pernah, sekali lagi ya, tidak pernah melarang menambah syarat-syarat yang berlebihan, tidak ya. Semua dilakukan untuk kepentingan anak ya. Kita turunkan ego kita, harusnya mau saja gitu, tapi kan ternyata tidak ada titik temu. Artinya ya dua-dua seharusnya bisa lebih menurunkan egonya. Kita siap untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaporan terhadap itu ya. Saya pastikan sekali lagi, kita siap menyampaikan pertanggungjawaban pelaporan terkait dengan biaya yang pernah diberikan. Tetapi harus dipahami, biaya itu bisa diserahkan pertama adalah ditalangi dulu oleh klien kami. Jadi sistemnya reimburse. Jadi biaya yang ada itu ditalangi dulu oleh klien kami, lalu setelah itu klien kami menagihkan dengan poin-poin ini, biaya ini untuk ini, biaya ini untuk ini, biaya ini untuk ini. Dibaca oleh pihak klien Bang Minola dan disetujui. Harusnya kalau dia tidak menyetujui, pada saat disampaikan sudah tidak akan dibayar. Misalnya ditagihkan 200 juta, yang setuju misalnya 100 juta. Ya sudah, dibayarkan saja 100 juta. Artinya proses itu sudah ada persetujuan sebenarnya. Ya, tetapi lucu kalau sekarang mereka minta audit nafkah atau audit biaya pemeliharaan dan pendidikan. Tetapi klien kami tegaskan tidak berkeberatan itu dilakukan. Klien kami nggak ada masalah karena semua buktinya ada.
Disebut tak masuk akal minta audit kesehatan demi bertemu Anat. Seperti apa amarah pihak Ruben Onsu? Mengapa Minola Sebayang menilai ada hal yang amat janggal dan tidak wajar? Merasa dibatasi aturan di luar kesepakatan awal. Seperti apa sindiran pihak Ruben terkait urgensi syarat kesehatan hingga audit nafkah? Dan seperti apa pembelaan menohok yang disiapkannya? Menjawab berbagai tuduhan serta permintaan audit kesehatan dari pihak Sarwenda, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, akhirnya angkat bicara. Minola mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama gagalnya proses mediasi justru dipicu oleh munculnya syarat-syarat baru terkait isu kesehatan yang diajukan oleh pihak lawan. Pihak Minola secara tegas mempertanyakan urgensi serta alasan dibalik pemunculan syarat kesehatan tersebut. Pasalnya, syarat mengenai kondisi kesehatan sama sekali tidak pernah dicantumkan maupun diatur dalam kesepakatan Akta 39 yang telah ditandatangani sebelumnya oleh kedua belah pihak. Bahkan, fakta membuktikan bahwa setelah Akta 39 tersebut ditandatangani, Ruben Onsu masih bisa bertemu dan menghabiskan waktu bersama anak-anaknya tanpa kendala. Ia menegaskan bahwa jika memang ada kekhawatiran terkait kondisi kesehatan Ruben yang dianggap berpotensi membahayakan anak-anak sejak masih dalam ikatan pernikahan, hal tersebut seharusnya sudah dituangkan secara resmi dalam klausul perjanjian perceraian sejak awal. Mediasi itu gagal kan ketika para prinsipal ini kan tetap berketetapan dengan apa yang mereka inginkan, kan begitu ya. Jadi ketika masing-masing pihak itu tidak mau mundur atas keinginan pihak yang lainnya, tidak ada negosiasi, semua berpegangan kepada apa yang mereka yakini dan mereka pilih sebagai sesuatu hal yang menurut mereka itulah yang terbaik, ya sudah pasti gagal. Jadi situasinya tadi juga seperti itu, masing-masing pihak itu berpegangan dengan apa yang menurut keyakinan mereka masing-masing. Saya kan juga nggak menyebutkan penyakitnya apa. Ada saya sebut penyakit? Nggak ada. Saya kan cuma bilang bahwa kalau memang ada isu kesehatan, maka isu kesehatan itu harus dituangkan dalam akta. Dia tidak menyebutkan, tapi dia memberikan usul seperti ini, Bang. Kita tidak perlu sebut lah, kan itu sudah beredar ketika di WA chat Ya yang udah, di itu loh, ya Bang. udah. Jadi saya juga bicara tentang kesehatan. Apapun penyakitnya, kalau misalnya memang ada penyakit yang kita khawatirkan itu akan membahayakan anak-anak, dan karena peristiwa itu terjadi dalam perkawinan, harusnya ketika bercerai diatur nggak dalam akta itu perjanjian? Logika saja kita diatur nggak? Diatur. Kalau memang dia begitu cemas dan khawatirnya, ada kata-kata 2-3 hari berkumpul dengan ayahnya dan dia cemasnya seperti hari ini, dia minta nggak ada syarat itu dalam perjanjian, harusnya diminta. Kalaupun tidak ingin dicantumkan penyakitnya, dia harusnya ngomong sama saya, kuasa hukumnya harus ngomong sama saya, Bang, bagaimana ada kondisi klien saya seperti ini, dia mau seperti ini. Pasti saya akan mengusulkan ada kata-kata dengan syarat-syarat yang ditentukan di kemudian hari, bisa. Dengan syarat-syarat masing-masing pihak dalam keadaan yang sehat walafiat, bisa. Karena flu juga akan memberikan penularan. Nah, tapi kan ini tidak pernah ada isu itu. Dan setelah perceraian pun, Ruben masih bisa bertemu dan berkumpul bersama dengan anak-anaknya tanpa syarat. Baru sekarang ada syarat itu. Ya jelas. Saya tidak tahu apa pertimbangannya, tapi yang saya tahu adalah apa yang tertuang dalam aturan. Ya. Kalau memang yang tertuang dalam Akta 39 itu adalah seperti itu, maka marilah kita mentaati hal-hal yang seperti itu. Kecuali masing-masing pihak sepakat untuk merubah. Masalahnya kan Ruben tidak sepakat untuk membuat perubahan itu dengan dicantumkan syarat. Masa ayah mau bertemu anaknya itu adalah pakai syarat? Kan itu pertanyaannya. Nah, jadi oleh karena masing-masing pihak bertahan dengan keyakinan mereka masing-masing, maka tentu tidak bisa didamaikan. Mediasi ini harus dinyatakan gagal. Tak hanya menyangkut klausul kesepakatan Akta 39, pihak Ruben Onsu juga mempertanyakan kewajaran serta relevansi dari tuntutan audit kesehatan yang dialamatkan kepadanya.
Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, menilai bahwa permintaan audit tersebut terkesan mengada-ada dan tidak proporsional, mengingat nafkah dan fasilitas pemeliharaan yang diberikan Ruben telah dinikmati selama bertahun-tahun tanpa persoalan. Pihak Minola merasa aneh ketika akses Ruben untuk bertemu dan melepas rindu dengan anak-anaknya belum terrealisasi secara penuh, tetapi pihak lawan justru sudah melayangkan syarat audit kesehatan. Bagi pihak Ruben, sebuah audit baru relevan jika ada hak atau pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan. Jika pertemuan dengan anak saja masih dipersulit, lantas hal apa yang sebenarnya hendak diaudit? Demi membendung spekulasi liar dan membuktikan iktikat baiknya sebagai seorang ayah, Ruben Onsu mengaku siap dan berani untuk menunjukkan secara transparan seluruh bukti rekam medis serta hasil tes kesehatannya kepada pihak yang berwenang. Sekarang seperti ini misalnya itu. Ketemu anak aja belum. Betul tidak? Jadi jangan dicampur aduk gitu. Kalau masalah uang ini udah mereka nikmati belum? Sudah mereka terima belum? Jadi kalau sesuatu yang sudah mereka nikmati dan mereka terima, wajar nggak kita minta auditnya? Tapi kalau sesuatu yang belum kita terima, apa yang mau diaudit? Selama ini ketika anak-anak bertemu, ada nggak riwayat yang mereka bisa buktikan? Anak-anaknya jadi sakit, jadi lemah kondisinya, ada nggak fakta itu? Nah, artinya kan kenapa tidak dilaksanakan dulu apa yang diatur dalam Akta 39, mempertemukan anak-anak ini dengan ayahnya, dan kemudian setelah itu kalau memang ada hal-hal yang dikhawatirkan, kemudian diminta dengan santun, lebih bijaksana, Ruben mungkin akan lebih terima. Jadi jangan dibilang, oh siap, tapi kami akan siap. Apa dia pikir kita takut nih untuk artinya itu menunjukkan hasil kesehatannya Ruben? Enggak takut, kita sudah buka ke publik. Apapun komentar publik, Ruben berani loh menunjukkan, ini hasil tes saya. Jadi nggak ada yang kita khawatirkan. Tapi kan nggak wajar kalau misalnya ketemu aja belum, dia sudah minta audit kesehatan. Sementara ini sudah bertahun-tahun dia nikmati. Tak butuh kado mewah di usia 43 tahun. Seperti apa pula, Ruben Onsu hanya pendam satu keinginan sederhana, yaitu bisa kembali memeluk Thalia dan Tania. Pasrahkan proses hukum ke majelis hakim hingga pendam rindu mendalam untuk kedua putrinya. Lalu seperti apa curahan hati emosional Ruben Onsu di ulang tahun ke-43? Pemirsa Intens Investigasi, di tengah peliknya proses hukum yang terus bergulir, serta ego kedua orang tua yang agaknya masih sulit untuk diredam, kabar bahagia bercampur haru datang dari Ruben Onsu. Ya, belum lama ini, Ruben baru saja genap merayakan hari ulang tahunnya yang ke-43. Meski momen pertambahan usianya yang jatuh pada 15 Agustus lalu diwarnai konflik hak asuh anak yang memanas, Ruben mengaku tetap merasa senang dan bersyukur. Ia memilih untuk pasrah dan menyerahkan seluruh kelanjutan proses persidangan serta keputusan akhir sepenuhnya kepada majelis hakim. Di usianya yang ke-43 tahun ini, Ruben Onsu tak mengharapkan kado mewah ataupun perayaan yang meriah. Di dalam lubuk hatinya yang terdalam, ia hanya terus memendam rasa rindu yang mendalam dan berharap bisa segera berkumpul kembali secara utuh bersama buah hati tercintanya, Thalia dan Tania. Bagi Ruben, bertambahnya usia menjadi momen introspeksi diri yang amat berharga. Ya, bertambahnya usia, mengingat hal yang tidak baik di usia yang kemarin ini nggak dibawa, tapi di usia yang sekarang ini yang mudah-mudahan jauh lebih baik lagi. Dan banyak hal yang dilewati gitu, jadi di usia 43 tahun sekarang ingin menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Udah itu aja sih doanya. Hadiahnya apa? Nggak usah lah, udah hadiah-hadiah juga. Nggak usah ulang tahunnya kesekian masih hadiah ya. Yang paling penting mah doa sih, nggak tungguin itunya sih. Tungguinnya adalah bisa bersama mereka aja. Gitu sih.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.